Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Farida Ulfi Naimah, MHI, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Hukum Islam, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Rinrin Pujianti. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai KB upaya mengatur kelahiran. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwasannya yang namanya memiliki anak itu adalah sebuah kesepakatan antara suami dan istri. Bukan hanya sekedar keinginan suami saja ataupun keinginan istri saja, tapi harus ada kesepakatan antara keduanya, entah itu yang akan menikah ataupun yang sudah menikah. Jangan sampai ketika sudah menikah itu terjadi hal yang tidak terduga, istilahnya seperti kebobolan. Mereka belum siap memiliki anak, dan pada akhirnya anaknya terlantar, kurang gizi, kurang terawat, ataupun hal semacamnya. Jadi sebagai orang tua, sebelum memiliki anak, harus mempunyai kemampuan untuk mengontrol emosi, kemudian mempunyai ilmu pengetahuan yang bagus yang harus terus kita asah untuk mendidik, menjaga, menghidupi anak-anak kita, supaya anak ini tidak dianggap beban dan orang tua tidak merasa terbebani. Kemudian kita membahas mengenai KB itu sendiri. Secara fikih, KB dikiaskan dengan azil, yaitu mengeluarkan sperma di luar rahim istrinya. Nah, azil di sini sudah dicontohkan oleh sahabat pada zaman Nabi, yaitu dijadikan upaya untuk mengatur kelahiran, seperti halnya KB. Namun bedanya azil di sini tidak menggunakan alat, sedangkan KB menggunakan alat seperti pil KB, implan atau spiral, ataupun IUD, ataupun kondom, vasektomi, dan tubektomi. Berangkat dari penjelasan ini, maka yang harus kita ketahui adalah bagaimana hukum azil tersebut sesuai dengan hadis Nabi, yaitu an Jabirin qala kunna na'zilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fabalagha dzalika Nabiyya sallallahu alaihi wasallam falam yanhana, rawahu Muslim. Dari Jabir, ia berkata, kita melakukan azil pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian hal itu sampai kepada Nabi, tetapi beliau tidak melarang kami. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan bahwasanya Nabi memperbolehkan para sahabat mengatur kelahiran itu dengan cara azil tersebut. Kemudian para ulama membagi beberapa kategori hukum dilihat dari keadaan serta tujuannya. Yang pertama ada yang mengharamkan, seperti halnya suami istri yang melakukan KB itu agar tidak hamil selamanya. Contohnya vasektomi dan tubektomi. Vasektomi itu untuk laki-laki dan tubektomi untuk perempuan. Namun ada fatwa MUI yang memperbolehkan vasektomi dan tubektomi, karena jika suatu saat mereka ingin memiliki anak, mereka bisa menyambung kembali saluran yang diputus, jadi bisa memiliki anak. Nah, vasektomi dan tubektomi di sini dibantah oleh MUI dan ternyata bisa dilakukan dan bisa disambung kembali. Maka vasektomi dan tubektomi di sini yaitu boleh. Kemudian hukum yang kedua itu ada wajib, seperti membahayakan nyawa seorang ibu. Jika ia hamil, ia akan meninggal. Mungkin ada penyakit di rahimnya ataupun hal semacamnya. Nah, hukum daripada KB di sini yaitu wajib
untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu. Kemudian ada hukum yang sunnah, seperti ibu yang sudah memiliki banyak anak serta jaraknya berdekatan. Nah, di sini sunnah untuk melakukan KB agar anaknya terawat dan tumbuh dengan baik. Kemudian ada yang makruh, ketika penggunaan alat kontrasepsi ini tanpa adanya uzur syar'i. Ini makruh hukumnya, seperti karena tidak pengen-pengen banget ataupun semacamnya. Kemudian yang terakhir itu mubah, yaitu ketika penggunaan alat kontrasepsi ini dilatar belakangi dengan adanya uzur demi kemaslahatan suami dan istri. Misalnya seperti masih pengantin baru, masih ingin pacaran dulu agar hubungan semakin harmonis misalnya, ataupun seperti suami dan istri yang masih sama-sama bekerja. Nah, ini mubah untuk melakukan KB. Nah, poin penting di sini bahwasannya alat kontrasepsi itu tidak hanya bagi perempuan saja, tapi ada alat kontrasepsi bagi laki-laki juga. Yang terjadi di negara ini bahwa alat kontrasepsi itu lebih dibebankan kepada perempuan, padahal perempuan itu sudah hamil, kemudian melahirkan, kemudian menyusui, belum lagi sedang nifas. Nah, ini sudah sakit yang wahnan ala wahni, sakit yang berlipat-lipat, Masya Allah. Nah, ini jangan sampai KB ini dibebankan kepada perempuan. Jangan sampai membebankan hal yang laki-laki juga bisa lakukan kepada perempuan. Jadi, penggunaan alat kontrasepsi ini harus didiskusikan matang-matang. Harus ada kesepakatan terlebih dahulu. Jangan sampai dibebankan kepada salah satunya. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.